Guys, halo, shalom Kak Stevi. Shalom, Apa Ciwini. kabarnya? Luar biasa. Wow, 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 wow. Dari suaranya terdengarnya memang sukacita banget ini ya di Wah, akhir iya minggu. harus dong. Oke, Stevi, kita akan membagikan sesuatu yang baru untuk Kaula Muda Gracia ya pagi hari ini. Ya, Ada tema apa sih, Stevi? Kalau boleh dibocorkan dulu di awal sebelum nanti kita doa ya. ya, tema untuk hari ini yang mau saya sharingkan itu the power of influencer. Aduh, ini memang Hmm, lagi digandrungi anak-anak muda ya. betul, betul banget. Siapa yang jadi influencer nih? Kayaknya harus mendengarkan program kita pada pagi hari ini ya, Stevie ya, supaya Betul. menjadi berkat lagi gitu di tengah-tengah orang-orang yang terhubung dengan media sosial mungkin ya. Oke, Ya, Stevie kita mau doa dulu sebelum akan lebih lagi nanti Stevie membagikan berkat buat kita semua. Silakan Stevie. mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Engkau jadikan begitu luar biasa dan beri kesempatan kepada kami untuk hidup satu hari lagi Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kebenaran Injil Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing acara yang Enfresh ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga anak-anakmu bisa mengerti apa yang hendak engkau sampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus pimpin acara ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silahkan Kak Stevie. Oke, Shalom teman-teman yang Enfresh atau sobat-sobat yang Enfresh ya, khususnya untuk para wanita nih di edisi spesial kali ini. Hari ini saya akan membawakan tema tentang the power of influencer ya, teman-teman. Nah, sebelumnya, influencer itu apa sih, teman-teman? Kalau kita tahu sekarang ini, benar ya kata Ciwini tadi, dunia influencer, dunia sosial media sekarang sudah berkembang begitu luar biasa ya, teman-teman. Yang namanya influencer mungkin sekarang sudah nggak asing lagi di telinga kita. Betul. Hmm. Jadi ada yang namanya orang yang bisa menjadi dampak, membawa pengaruh yang luar biasa ke banyak orang. Jadi influencer itu, teman-teman, dengan kata lain, orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain lewat perkataannya maupun juga tindakannya. Dan seorang influencer itu juga bisa loh mengubah cara berpikir atau cara bertindak dari orang lain. Namanya juga influencer. Dari akar kata influence ya, teman-teman. Influence itu artinya mempengaruhi. Jadi influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain lewat yaitu cara dia bicara, cara dia bertindak, lewat apapun. Apalagi dunia sekarang udah digital, jadinya bisa lewat postingan dia, bisa lewat story dia, kisah hidup dia yang sangat pastinya bisa memberkati dan bisa mengubahkan cara pikir dari orang lain ya, teman-teman. Nah, mereka ini bisa datang dari berbagai kalangan, bisa dari selebritis, bisa dari blogger, bisa dari YouTuber, atau seorang public figure yang mungkin kalian anggap penting ya di dalam komunitas kalian gitu. Nah, tentunya zaman sekarang itu influencer itu bukanlah hal yang tabu gitu. Influencer sekarang ini bisa dijadikan sebuah karir atau profesi yang cukup menjanjikan ya, cukup wah menguntungkan sepertinya karena lewat influencer mungkin bisnis kita, produk-produk yang akan kita jual itu bisa di blow up gitu ya, bisa di mark up karena influencer ini salah satu strategi marketing yang bagus banget untuk saat ini untuk para pebisnis atau yang menjual produk-produk. Nah, teman-teman, sebenarnya dari zaman dulu itu tuh udah ada yang
sejenis ini, udah ada yang namanya influencer. Cuman memang zaman dulu kan belum ada istilah yang sebeken ini ya, influencer. Wah, keren gitu. Nah, kalau zaman dulu itu sebenarnya udah ada orang-orang yang memberikan pengaruh besar buat dampak orang-orang banyak. Bahkan dampaknya sampai sekarang ini masih kita rasakan loh, teman-teman. Nah, karena ini program khusus wanita, bukan khusus sih, spesial ya. Jadi ada nih dua orang tokoh wanita di dalam Alkitab yang benar-benar powerful banget, yang dia punya dampak yang luar biasa, punya pengaruh yang besar buat kehidupan kita loh teman-teman, bahkan sampai saat ini. Nah, sekarang kita sama-sama cari tahu yuk, siapa influencer yang so powerful itu. Oke, teman-teman, kita buka di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6 ya. Ya, Vivi ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kalian semua ya. Dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, teman-teman, kira-kira Hmm. siapa ya perempuan ini? Boleh jawab? Wah, boleh. Siapa kira-kira Ciwini? Tapi nggak ada hadiahnya ya ini ya. Saya sendiri. Iya. Hawa ya. Ya, bener Nah, banget, Ci. Ini adalah Hawa. Ya, ini kisah ini terkenal banget ya. Dari sejak kita sekolah minggu, dari kecil bahkan mungkin sebelum kita masuk sekolah minggu, orang tua kita udah nyeritain cerita ini. Pastinya ini sangat melekat banget nih di pikiran kita. Nah, teman-teman, ternyata si Hawa ini adalah satu perempuan pertama dan juga manusia yang pertama kali memberi pengaruh kepada manusia lainnya, iya. yaitu suaminya sendiri, Adam ya. Kita tahu Hawa mempengaruhi Adam untuk juga makan buah terlarang. Hawa mempengaruhi Adam juga untuk melanggar perintah Tuhan. Hawa juga memberikan pengaruh Adam untuk gak taat juga sama Adam ya teman-teman. Nah, sejak dari saat itu, ketika Hawa memberikan pengaruh itu, kita lihat dampaknya bisa terasa sampai sekarang, yaitu kita masih hidup di dalam tabiat dosa ya Ci ya. Iya. Kita masih bisa melakukan dosa, kita masih bisa menginginkan keinginan yang kita anggap, kita pandang hal itu adalah baik menurut kita, bukan menurut pemandangannya Tuhan. Wah, hal itu sangat mungkin sekali, termasuk diri saya juga, masih sangat mungkin melakukan dosa. Walaupun sudah ada jalan keselamatan, walaupun sudah dosa itu sudah diampuni, tapi tetap saja konsekuensinya tetap berjalan sampai sekarang. Nah, hal itu akibat dari pengaruh dari si Hawa ya, Cia. Mm-mm. Nah, Betul. benar banget. Dan walaupun si Hawa ini adalah the first influencer di dalam Alkitab, tapi sayang banget kesempatan ini malah menjadi influencer yang kurang baik ya, tidak baik bahkan, karena membawa dampak yang buruk. Nah, saya bilang bahwa Hawa ini menjadi salah satu influencer yang termasuk di dalam kategori bad influencer nih, Mm-mm. yang membawa pengaruh yang tidak baik. Nah, sekarang akibatnya apa ketika kita, apalagi nih sekarang kita sebagai anak-anak muda yang punya sosial media, yang bisa memberikan pengaruh ke banyak orang dengan jempol kita nih, Iya. dengan berapa detik saja itu kabar bisa langsung tersiar ke seluruh dunia. Nah, dampaknya apa ketika kita bisa membawa pengaruh yang nggak baik nih? Kita belajar ya. Kita buka lagi yuk
di Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Oke, saya bantu bacakan ya di Boleh. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17 ya. Ayat ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wah, ini dampaknya ngeri banget ya. Wah, iya bener nih, Ci. Dan ini memang Dampaknya luar dialamin biasa. ya. Iya, betul. Ini dampaknya gede banget ya, sampai sekarang masih berasa nih ya. Ya. Dikatakan tadi Ci Windy baca di ayat yang 16 itu ada kata-kata dari Tuhan untuk Hawa itu susah payahmu waktu mengandung. Makanya sekarang wanita kalau melahirkan pasti ada rasa sakit ya, entah Ya. itu secara normal atau sesar ya. Nah, lalu juga pada Adam juga dikatakan, ada kata-kata dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Untuk para lelaki juga ada dampaknya ya. Dampaknya, iya. Iya, harus bekerja, harus mencari uang, susah payah, harus sampai keringetan, wah, pulang malam, nah seperti itulah. Nah, dari kedua ayat ini ada dua kata yang sama, yaitu susah payah. Nah, ketika diri kita membawa pengaruh yang tidak baik kepada orang lain, maka akibatnya kehidupan diri kita sendiri, juga kehidupan orang lain yang kita memberikan pengaruh, itu juga akan sengsara, teman-teman. Hmm. Kata sengsara itu kalau dalam bahasa Inggris sorrow, ya, sorrow artinya itu wah penderitaan, kesedihan, pokoknya hidupnya susah gitu ya, susah banget. Makanya sampai sekarang kita masih merasakan dampak dari pengaruh yang luar biasa ini. Dan pengaruh ini ternyata berawal dari seorang wanita. Jadi wanita itu so powerful banget loh, Ci. Iya, betul. Ini bersyukur ya, karena Ya, jadi makanya kalau ada kalau muda Gracio yang mungkin ya Kak Stevi masih meratapi artinya kenapa ya gue kok jadi anak perempuan gitu di ya, keluarga. Seharusnya kita cukup bangga, kita betul. cukup bersuka cita karena ternyata ada kekuatan lebih gitu ya yang Tuhan anugerahkan Ya, sama benar. wanita seperti Ternyata, kita ya. iya, seorang wanita tuh diciptakan bukan sembarangan loh, bukan asal-asalan diciptakan seorang wanita untuk jadi pelengkap ya, bukan sekedar penolong, bahkan bisa memberikan pengaruh. Kalau nggak percaya, kita belajar lagi satu tokoh lagi ya, Ci ya. Oke. Influencer lainnya yang memberikan pengaruh yang besar nih. Tadi yang influencer pertama kita belajar dari Hawa. Mm-mm. Bukti bahwa dia adalah pembawa pengaruh yang besar, bahkan dampaknya kita bisa rasakan ya sampai saat Ya. ini. Nah, sekarang kita belajar ke influencer kedua. Kita buka di Yohanes 20 ayat 17 sampai 18. Yohanes 20 ayat. Ayat 17 sampai 18. Oke, saya bantu baca ya. Boleh? Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, boleh ditebak siapakah influencer kedua ini? Ayat 18 ya. Iya, Coba. Maria Magdalena ya. Maria Magdalena, betul. Ya. Nah, kita belajar nih.
Mhm. dari influencer kedua ini, Maria Magdalena. Dia ini seorang wanita yang kita tahu dulunya memiliki latar belakang yang gak bagus banget. Mhm. Dia itu seorang pendosa, bahkan dikatakan dia seorang pelacur juga. Dia juga dirasuki 7 roh jahat. Tapi ketika hidupnya bertemu dengan Tuhan Yesus, wah, hidupnya diubahkan. Hidupnya itu berubah 180 derajat ya. Mhm. Dari yang pendosa jadi seorang yang benar-benar setia sama Tuhan, Iya. taat, benar-benar radikal sama Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus ya. Jadi dia bahkan Maria Magdalena ini setia mengikuti Yesus sampai detik-detik Mhm. kematian Yesus. Mhm. Bahkan sampai Yesus di kayu salib, Maria menyaksikan itu. Nah, kita lihat di Yohanes 20 ini ayat yang 17-18. Di sini adalah peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya, Iya. teman-teman semua. Nah, Maria Magdalena ini ternyata dipilih sama Tuhan untuk melihat sendiri bahwa Yesus itu hidup. Maria Magdalena adalah orang pertama yang juga melihat bahwa Yesus itu telah hidup dari kematian. Dia adalah saksi pertama yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Iya. Ya, dan dia adalah orang pertama yang disuruh sama Tuhan sendiri, dikatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah. Jadi ini Maria ini lagi disuruh sama Yesus untuk pergi ke murid-muridnya untuk mengatakan kata-kata yang seperti ini nih. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Wah, ini begitu saya baca ayat ini benar-benar sampai merinding ya sekarang. Mhm. Karena inilah berita keselamatan. Inilah berita Injil pertama kali yang Yesus suruh kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan kepada murid-muridnya. Jadi otomatis Maria ini adalah seorang penginjil pertama di dalam Alkitab loh, teman-teman. Dan dia adalah seorang wanita. Mhm. Ini adalah kata-kata Yesus ini yang mengatakan dia akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya ini adalah sebuah pemulihan hubungan kita dengan Bapa. Kita lihat tadi pelajaran pertama si Hawa, gara-gara pengaruh yang tidak baik, hubungan kita yang tadinya akrab dengan Allah ya di Taman Eden, kita Iya. bisa bebas bercakap-cakap dengan Allah. Akibatnya gara-gara Hawa melakukan kesalahan dan juga Adam, mereka tidak taat dan membawa pengaruh yang tidak baik. Mhm. Akhirnya hubungan kita terputus ya dengan Allah. Kita nggak bisa sembarangan ngobrol sama Allah, bahkan kita diusir dari Taman Eden. Kita ngalamin yang namanya kebinasaan, teman-teman. Hidup kita itu di bawah kutuk, dikatakan ya. Sakit melahirkan, juga akan Iya. susah payah mencari rezeki. Nah, Tuhan itu berkata demikian. Tapi kabar baik ini bahwa hubungan kita sudah dipulihkan dengan Bapa kita di sorga, itu datang dari seorang wanita juga loh teman-teman. Sadar nggak? Yang tadinya seorang wanita yang membawa pengaruh yang tidak baik, dan dia membawa kutuk, sekarang lewat wanita juga Tuhan pakai untuk membawa berkat buat orang lain. Bahkan membawa berkat kehidupan untuk selama-lamanya loh teman-teman. Kita jadi kembali dipulihkan hidupnya untuk bisa akrab lagi sama Tuhan. Bisa bebas ngobrol lagi sama Tuhan. Masuk kamar, kita doa, kita curhat sama Tuhan. Nggak perlu lagi ya pakai ritual-ritual segala macam. Iya. Nah, Tuhan, karena udah ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, hal itu kita tahu dari mana? Ya ini, dari si Maria Magdalena ini yang membawa pengaruh yang baik. Jadi, Maria Magdalena ini termasuk dalam kategori good influencer, teman-teman. Nah, ketika kita itu menjadi pembawa pengaruh yang baik, maka dampaknya juga akan baik tentunya ya, Iya. untuk diri sendiri, juga untuk orang lain yang kita berikan pengaruh. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita.
juga lewat iman kita loh teman-teman. Kita bisa memberikan impartasi yang luar biasa juga kepada banyak orang. Kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Wah, itu berkatnya double-double ya. Betul ya. Dan kita Iya, harapkan iya, itu iya. bisa terjadi gitu ya, Steffi, buat Betul, Ci. kita ya. Karena Ya, sekarang ini sebetulnya setiap orang itu, apalagi anak-anak Tuhan, punya benar. kekuatan yang dahsyat menjadi seorang influencer tadi. Tapi kadangkala ya, kadangkala kita justru terbawa dengan pengaruh-pengaruh di sekitar kita ya, Kak Steffi ya, Ya, teman-teman kita ya, atau mungkin contoh-contoh public figure yang ada yang membuat kita justru akhirnya ya tadi bisa dikatakan maaf ya bad gitu ya, yang bad ya, belum jadi yang goodnya gitu kan. Nah, mungkin Kak Stevi juga bisa berbagi dikit nggak sih Kak Stevi kalau misalnya kita mau jadi good influencer itu ya sebagai anak Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin sekarang ini kan sosial media udah terbuka banget ya. ya, Semuanya betul. kita bisa akses menjadi seorang YouTuber atau mungkin belumlah jadi YouTuber tapi kita bisa dari apa ya dari Instagram kita mungkin ya, 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 ya. dari Facebook kita atau mungkin dari status WA juga bisa ya. Ya, betul. Ya Ya, itu ya, seperti ya. apa sih Kak Stevi supaya kita kalau muda generasi juga tentunya kan bisa menjadi good influencer ya yang diberitakan untuk orang lain juga bisa jadi berkat gitu. Ya, untuk menjadi seorang good influencer, karena kita perlu sadari dulu karena kita wanita dan kita ini membawa pengaruh yang besar banget dalam kehidupan. Jadi wanita itu so powerful dan kita harus menanamkan di dalam pikiran kita bahwa I am so powerful than I think. Jadi kayak you are so powerful than you think gitu teman-teman. Jadi jangan menganggap remeh diri kalian, jangan menganggap remeh setiap perkataan yang keluar dari bibir kalian, dari jempol kalian, dari pikiran kalian, apapun itu sangat bisa sekali membawa dampak buat orang lain loh teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita buka di Filipi 4 ayat ke-8 sampai ke-9. Jadi ini caranya bukan menurut saya, tapi menurut apa kata Tuhan ya. Oke, Filipi ya tadi ya. ya Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Boleh saya Ya, bacakan, Ci? Oke. oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Wah, ini dia kuncinya nih, Ci. Kuncinya ini ya. Jadi kalau Kuncinya udah ini. generasi yang perhatikan ini di Filipi 4 ayat 8 ya. Iya, betul. Jadi kita harus memikirkan Mm-mm. apa yang benar, benar nggak nih Hmm. kira-kira tindakan kita, ya kan? Kata-katanya bener nggak nih sebelum saya Kata-katanya udah benar mengucapkannya belum? gitu ya. Ya, jangan sampai perkataan kita ini menimbulkan luka di hati seseorang. Hmm. Apalagi sekarang udah lewat status WA juga bisa ya. Iya. Kadang orang tuh curhatnya tuh di story ya, story WhatsApp, story Instagram, di status, curhat. Wah, mungkin keadaan dirinya dia lagi ditipu atau lagi disakiti atau perasaannya lagi nggak enak. Bukan curhat ke Tuhan, tapi malah curhatnya di sosial media. Jadinya itu dampaknya besar loh teman-teman. Itu bisa saja menimbulkan asumsi juga dari orang lain. Orang lain yang tadinya tidak berpikiran, sorry, tidak berpikiran macam-macam, melihat status kita jadi berpikiran yang aneh-aneh, mungkin ya timbul pikiran yang negatif gitu. Jadi hal ini sangat tidak baik. Janganlah kita menjadi pembawa pengaruh yang buruk gitu teman-teman. Contohnya dulu saya pas sekolah, pas masa remaja,
dulu itu saya pernah punya seorang ketua kelas. Yang namanya ketua kelas ini tentunya berperan penting banget ya di Ya. dalam sebuah kelas tuh. Dia bisa memimpin dan juga tentunya dia bisa membawa pengaruh yang besar juga buat teman-temannya nih yang lainnya. Nah, ketua kelas itu pas waktu saya masih sekolah, Mm-mm. dia memang termasuk ke dalam bad influencer sih. Jadi Hmm. dia bilang begini, teman-teman, yuk besok kan ujian, kita sama-sama nggak usah belajar. Udah, kita nyontek bareng-bareng aja. Jadi satu jelek, semua jelek, ayo kita kompakan gitu. Jadi dia kata-katanya kayak gitu. Nah, otomatis kita, teman-teman yang lainnya juga Mm-mm. akan terbawa dengan pengaruh dia yang seperti itu. Ya. Nah, dengan bodohnya dulu saya yang belum tahu kebenaran firman Tuhan, Ikutan ya. Yes, ya ikut-ikutan, beneran. Jadi keesokan harinya ketika ujian, wah bener-bener saya nggak belajar karena merasa anehnya merasa pede justru nggak belajar. Yes, teman-teman nggak belajar, semua jelek, satu jelek, semua jelek. Nah, akhirnya begitu kita ujian, ngerjain soal, akhirnya kita mencontek lah dengan beragam cara ya, entah itu ditulis tangan ataupun pakai kertas digulung gitu atau pakai penggaris semua macam-macam. Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Ini contoh yang buruk. Contoh yang buruk dulu Iya, ya bagi contoh yang kita buruk dulu. ya. Nah, ini ketika saya melakukan itu bersama dengan teman-teman saya, Hmm. nah ternyata ketahuan sama guru yang lagi ngawasin pada saat itu. Dan akhirnya seketika itu juga kita semua dipanggil ke ruangan kepala sekolah, Hmm. Rame-rame dinasehatin, juga. iya di rame-rame. Jadi satu ditegur, semua ditegur. Dipanggil sama kepala sekolah, dimarahin, ditanyain kenapa kamu begini. Lalu ditegur dan dikenain sanksi juga, teman-teman. Hmm. Dapat 0 di pelajaran itu. Wah, bayangin itu rasanya campur aduk ya. Rasanya kesel juga, kecewa, menyesal juga. Belum lagi dipanggil lagi orang tuanya ya. Wah, pastinya kita juga akan dimarahi sama orang tua. Nah, banyak kerugian yang kita alami, bukan teman-teman? Hmm. Selain juga si ketua kelasnya itu juga pasti dirugikan, kita pun juga dirugikan gitu. Jadi ibaratnya sama aja, satu dirugikan, semua juga dirugikan gitu. Rugi waktu, rugi uang, udah bayar SPP, tapi nilainya jelek, rugi suasana hati, ya kan? Dimarahin kan pasti hati kita jadi down, jadi nggak semangat. Terus rugi juga ilmu, kita nggak bisa dapat ilmu, nggak bisa belajar dengan baik. Apa yang guru udah ajarin kita kelewatan. Nah, banyak banget ruginya ya, teman-teman. Kayak gitu, Ci. Iya, jadi memang apalagi sebagai seorang pemimpin gitu ya, anak-anak muda Ya, kita kan sekarang ini pasti ada tanggung jawab lebih ya, baik itu di komunitasnya, apalagi kalau di gereja ya, kalau sudah onsite itu mungkin ada yang jadi ketua ya, Kak iya, Stevi. betul. Kadangkala kita tidak sadar, kita ini adalah sebetulnya anak-anak muda yang harus menjadi good influencer tadi ya, bukan yang bad. Nah, dari kehidupan kita juga ya Kak Stevi ya, ini akan Ya, terlihat juga ya apakah kita ini sudah membawa dampak yang baik apa belum. Nah, untuk kolom degrasi juga nih kalau kalian mau tanya sama Kak Stevi pagi hari ini boleh terbuka ya Kak Stevi ya tentang ya. hal ini, boleh tanya langsung. Mungkin ada hal-hal yang sedang dihadapi juga ya di usia kalian saat ini. Mungkin ada yang SMP, SMA, ada yang kuliah juga, boleh ya. Lagi ada di Cirebon, mungkin lagi dengerin lewat streaming Suara Gracia juga. Mari bergabung di 0817 222 959. Nah, Kak Stevi, kalau kita tadi sudah melihat dampaknya ya dari Hawa sebagai bad influencer dan juga Maria Magdalena sebagai yang good, yang baik ya, membawa dampak yang baik. Nah, kita berharap juga para wanita yang mungkin bisa dikatakan wanita tuh apa ya, kalau dilihat sekarang ini powernya besar gitu. Tapi Ya, mungkin betul. ada di antara kaum wanita yang merasa bahwa gue masih belum ada kekuatan yang keluar dari diri gue nih gitu yang bisa gue bagikan gitu ya.
Nah, kira-kira untuk melihat hal yang seperti itu ya, Kak Stevi, sebetulnya kan pada dasarnya kita semua punya kekuatan, apalagi khususnya wanita. The power Tuh. tadi itu ada sebetulnya di wanita ya. Nah, itu apa sih yang harus kita lakukan, Kak Stevi, supaya kita juga bisa dalam arti membuktikan bahwa Tuhan tuh memberikan sesuatu yang baik juga untuk wanita gitu. The power itu yang bisa mempengaruhi baik atau buruk gitu ya terhadap orang lain gitu, Kak Stevi. Mungkin ada yang Oke. merasa bahwa saat ini rendah diri mungkin ya Kak Stevi ya karena saya tidak pernah mendapatkan bagian untuk jadi seorang yang penting gitu ya misalnya. Saya cuma sebagai apalah gitu kalau pelayanan gitu kan atau saya cuma sebagai jemaat gitu kan atau mungkin saya di lingkungan anak muda saya cuma sebagai pengikut-pengikut aja gitu. Nah, gimana Kak Stevi supaya kita bisa mengetahui the power yang dikatakan tadi kekuatan sebagai seorang wanita itu ya bisa mempengaruhi yang baik atau yang buruk. Oke. Nah, terkadang kita itu berpikirnya terlalu selangkah lebih depan ya. Mm-mm. Jadi kita tuh selalu berpikir gimana ya caranya bisa membawa dampak yang besar buat Hmm. orang-orang yang banyak gitu. Hmm. Nah, kuncinya janganlah kita berpikir untuk sesuatu yang besar terlebih dahulu. Di Alkitab kan bilang, setialah pada perkara kecil, maka Iya. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Nah, Mm-mm. perkara kecil itu apa sih, teman-teman? Kita harus lihat kondisi kita sekarang ini sebagai seorang wanita ya. Iya. Contohnya, posisi kamu nih sekarang pasti ada di dalam satu keluarga dong. Mm-mm. Di dalam lingkungan yang kecil dulu, lingkungan yang paling dekat dengan kamu itu apa? Keluarga kamu dong pastinya. Entah itu ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, saudara. Intinya kamu lihat, kamu pandang keluarga kamu terlebih dahulu. Nah, dari situ di ruang lingkup yang lebih kecil, Mm-mm. kamu pasti bisa melakukan dampak atau sesuatu perubahan yang luar biasa juga untuk kelompok yang lebih kecil. Contohnya, jika kamu seorang anak, bisa dong jadi berkat di keluarga kamu. Misalkan kalau kamu seorang wanita nih, kamu Mm-mm. bisa nih bantuin mama kamu beres-beres rumah. Sini mah saya cuciin piringnya, udah mama santai aja gitu kan. Mm. Sini mah saya cuci bajunya, saya pel lantainya. Dari tindakan-tindakan yang kecil dulu. Dari situ, pengaruh itu pasti kan akan membawa dampak ke orang tuanya. Iya. Orang tuanya pasti akan berpikir, wah, anak saya luar biasa nih, Mm. hidupnya diubahkan. Ada apa ya? Nah, dari situ akan ada komunikasi, akan ada terjalin hubungan yang semakin harmonis. Nah, tentunya keharmonisan dari ruang lingkup yang kecil itu Mm. pasti nantinya akan juga melebar. Seperti contohnya arus di dalam air laut ya. Mm. Air laut itu kan kalau misalkan kita, contoh bukan air laut lah, ember gitu, kita isi dengan air yang banyak. Nah, coba kita celupkan tangan kita ke air itu. Pasti kan ada gelombang kecil terlebih dahulu kan. Nah, Mm. dari gelombang itu yang kecil lama-lama menjadi besar. Sedang ya kan bentuknya. Lalu membesar lagi sampai dampaknya luar biasa. Bahkan kalau di laut bisa terjadi tsunami ya. Mm. Nah, akibat dari getaran yang kecil itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian ada di komunitas itu, berpikirlah jangan yang terlalu besar dulu, tapi memberi dampak dari lewat hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau uh, kamu ini seorang jemaat, ya jadilah jemaat yang memberi pengaruh yang baik. Mm. Bisa kok jadi teladan yang baik dengan cara datang ke gereja tepat waktu, Betul. catat firman Tuhan, dan membagikannya juga, jangan lupa, kepada mungkin orang lain yang tidak sempat ke gereja, atau juga boleh share di media sosialmu apa yang kamu dapat lewat firman Tuhan pada hari Minggu itu. Iya. Jadi lewat hal-hal yang sebenarnya kita anggap tuh sepele loh. Tapi terkadang lewat hal yang sepele itu, kita ingat lagi cerita Hawa dan Maria Mm. Magdalena, itu kan mereka juga mengawalinya dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Iya. Kita lihat, Hawa lihat buah itu, wah kayaknya manis nih buahnya.
ya udah deh, nggak apa-apa deh. Penasaran ya, Iya, dicoba. penasaran, kita coba. Nah, dari hal yang sebenarnya itu kan sepele, tapi ternyata itu, wah, dampaknya besar loh. Jadi Mm-mm. harus ingat, sekecil apapun tindakan kita, perbuatan kita, itu harus kita cermati betul-betul. Kita pikirkan lagi Ya. seperti yang di Filipi tadi bilang, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jadi apa yang eh, kata-kata yang jadi berkat itu harus kita pikirkan. Jangan sampai tindakan kita, kata-kata kita itu melemahkan orang lain. Tapi justru lewat diri kita itu ada dampak yang luar biasa juga yang kita rasakan. Kata-kata kita penuh kasih, penuh berkat. Kalau ada teman kamu nih, contohnya yang lagi sedih, ya Mm-mm. jangan malah makin dikomporin gitu. Misalkan dipanas-panasin, iya memang dia tuh begitu loh. Nah, tapi sebaiknya lewat perkataan kita, kita menghibur dia, kita menguatkan dia dengan firman Tuhan. Kamu harus ngampuni loh orang yang nyakitin kamu gitu. Mm-mm. Walaupun nggak diterima nggak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi kebenaran gitu, teman-teman. Iya, jadi kita ini harus memulai dari perkara yang kecil ya, Kak Stevi ya. Betul, Sebagai anak, lakukan dengan baik, sebagai kakak juga ya, mungkin sebagai adik begitu ya. Dalam ya, keluarga dimulai dulu ya, kalau muda Gracia. Jangan berpikir untuk besar dulu menjadi seseorang yang tampil di media sosial begitu ya, ya. ya betul, Karena mungkin kita memikirkan bahwa hal yang besar itulah yang justru terkadang kita sudah sangat berarti, kita sudah sangat menjadi orang yang memiliki pengaruh besar gitu ya. Tapi sesungguhnya adalah ketika kita memulai dari hal-hal kecil tadi ya Kak Stevi. Saya setuju banget deh kalau Kak Stevi bisa menyampaikan hal ini bahwa kita memulai dari hal-hal kecil. Mungkin juga dalam lingkungan kerja ya Kak Stevi ya. Ini juga betul, bisa kita lakukan ya ya, untuk kita membagikan sesuatu yang baik. Artinya setiap perjumpaan dengan teman-teman di kantor, dengan apa ya, dengan bos kita, mungkin dengan yang lain-lain lah, dengan teman-teman kita di kantor, kita juga harus ya, Kak Stevi ya, memberikan dampak betul, yang baik itu ya. Mungkin Kak iya Stevi benar. punya pengalaman nggak sih kalau untuk kalau muda generasi yang mungkin sekarang ini justru concernnya di dunia pekerjaan gitu, di lingkungan pekerjaan, dan mungkin ada yang mengalami begini, gue sih dari pagi udah bawa good ya, udah bawa yang baik nih, tapi ternyata ketemu sama teman lagi bad banget gitu ya. Atau justru kita ngeliat teman gue kok kayaknya membawa yang bad banget sampai mempengaruhi lingkungan sekitar, suasana kerja jadi nggak enak dan lain sebagainya. Itu gimana Kak Stevi? Waktu saya bekerja juga pernah sih mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Ketika ada satu orang yang pembawaan moodnya itu, wah, Mbak Ubah ya? naik turun ya, naik Mudi, turun. mudi. Naik turun, tergantung Iya, tanggal kayaknya. benar. Nah, Oke. sebagai kalau kita sudah tahu kebenaran nih, sekarang kan kita sudah belajar nih bagaimana Mm-mm. caranya jadi yang good or Good. jadi bad, ya kan? Mhm. Nah, kalau kita mau mempertahankan menjadi good influencer ketika ada orang yang hadir dengan suasana yang bad, Mm-mm. ya kita harusnya jadi orang yang menghampiri dia mungkin kenapa sih gitu, kamu kenapa, ada apa gitu, mau cerita nggak gitu, mungkin ada hal yang saya salahkah atau mungkin ada hal yang bisa saya bantukah gitu. Jadi Mm. sebenarnya intinya eh, dia itu pengen diperhatiin gitu. Mm. Jangan malah kita abaikan. Karena kalau diabaikan dia kan pasti akan merasa dikucilkan gitu ya, menyendiri. Dan itu membuat suasananya semakin bad gitu. Enak, iya. Jadi Jadi memang, kehilangan iya, sukacita gitu di iya. tengah-tengah Jadi komunitas kita ya. kita yang, nah seperti Maria Magdalena ini, Mhm. teman-teman kita belajar nih dari yang good ya. Iya. Ketika Maria Magdalena ini pergi kepada murid-muridnya, suasana hati murid-muridnya saat itu sangat bad banget. Hmm. Sangat, wah, ada rasa panik, ada rasa takut, Mhm. curiga, gelisah. Bayangin, gurunya yang diharapkan itu mati. Terus dapat kabar juga mayat gurunya itu hilang, Mhm. nggak ada di kuburnya. Nah, gimana tuh suasana hatinya? Wah, kacau balau, balau pasti ya. Iya. Kita harus gimana? Aduh, gimana nih? Ada kekecewaan pastinya di hati murid-muridnya. Mhm. Tapi lihat apa yang Maria Magdalena ini lakukan. Maria Magdalena
nurut apa kata Tuhan. Pergi, kabarkan berita baik ini. Akhirnya Maria Magdalena datang membawa kabar baik kepada murid-muridnya itu yang lagi kondisinya kacau. Tapi kabar baik ini membuat murid-muridnya ini memberikan suatu harapan. Ada secercah harapan di murid-muridnya. Jadi murid-muridnya pasti berpikir dong, diingatkan kembali dengan kata-kata gurunya. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit kembali. Nah, murid-murid diingatkan kembali akan ajaran dari gurunya itu. Wah, iya ya, ternyata dia adalah Tuhan. Dia adalah guru yang luar biasa. Ternyata dia hidup. Wah, pastinya ada sukacita dong. Yang tadinya bad situation, jadi ada damai sejahtera kembali. Ada sukacita kembali. Akibat dari pengaruh si Maria Magdalena ini. Jadi kita harus mengikuti teladan juga nih dari Maria Magdalena. Kita harus pergi ke mungkin teman kita yang lagi bad, kita harus sampaikan kabar baik, kebenaran. Ya, ditanya, kamu kenapa pertama? Lalu, apa yang bisa saya bantu? Lalu, kasih dia solusi kalau memang lagi ada masalah. Solusinya tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Gitu, teman-teman. Oke, jadi kita juga bisa membawa diri kita sendiri menjadi good influencer tadi. Dan ketika menghadapi yang bad ya, kita juga bisa tetap menjadi good gitu ya. Untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita ya, situasi yang ada saat itu. Benar, Ci. Mungkin Kak Stevi ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing untuk pagi hari ini di program yang Enfresh. Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan untuk para wanita, jangan pernah menganggap diri kita itu rendah karena kita seorang wanita, tapi justru lewat pelajaran hari ini, wanita itu adalah pribadi yang memiliki kekuatan yang sungguh besar di dalam diri kita. Jadi apalagi itu lewat perkataan kita ya, mulut kita. Jadi pergunakanlah mulut, lidah, dan bibir kita ini tuh untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif kepada orang-orang sekitarmu. Karena perkataan wanita itu sungguh sangat powerful. Kita sudah belajar banyak buktinya ya, bukan hanya Maria dan Hawa saja, tapi banyak wanita, tokoh wanita juga di Alkitab yang punya dampak yang besar juga tentunya. Dan kita sebagai wanita, kita harus sadari bahwa dampak yang kita buat itu bisa ada dua, bisa menjadi dampak yang buruk atau dampak yang baik. Kita harus selalu ingat itu. Dan hal ini membawa konsekuensi untuk jangka panjang. Jadi jangan anggap remeh perkataan kita. Walaupun tindakan kita itu sepele, kecil, tapi itu akan membawa dampak yang besar. Gitu, teman-teman. Jadi dari perkataan dan juga sikap ya, sebagai seorang wanita yang memiliki the power of influencer tadi ya, Kak Stevi ya. Nah ini sebelum kita mengakhiri program ini, ternyata ada satu pertanyaan yang masuk nih buat kita. Oke. Shalom Kak, saya Kefas. Mau tanya, bagaimana tahapan untuk membagikan sesuatu yang kita alami bersama Tuhan Yesus? Terima kasih Kak Stevi. Ya, gimana Kak Stevi jawabannya ini? Bagaimana tahapan untuk membagikan sesuatu yang kita alami bersama Yesus? Mungkin kan ada yang berpikir juga bahwa, bener nggak sih apa yang lu bagikan gitu kan? atau cuma lu drama aja gitu ya? Atau mungkin hanya sesuatu yang ingin, mungkin sesuatu yang hanya ingin menjadi sensasi yang berbeda gitu kan? Menceritakan tentang Yesus atau apa yang lu alami. Nah, kadang-kadang kan suka ada kacamata orang yang memandangnya kan bahwa itu seperti kesombongan gitu ya, Kak Stevi ya. Atau justru itu menjadi berkat. Nah, mungkin ini Kefas bingung nih bagaimana sih tahapannya untuk kita bisa membagikan sesuatu yang kita alami bersama Yesus. Tahapannya, kalau kamu punya komunitas, entah itu kelompok sel, kamu bisa bagikan di situ. Jadi pertama, keluarga rohani dulu ya. Tentunya kita punya keluarga rohani, entah itu keluarga kita sendiri atau keluarga di dalam Tuhan. Nah, ketika kita mengalami suatu keadaan, suatu mungkin mujizat bersama-sama dengan Tuhan, kita wajib harus membagikannya secara lisan dulu ya, kepada orang-orang
saudara seiman kita terlebih dahulu. Karena hal itu bisa menguatkan mereka. Yang namanya saudara seiman itu pasti kita punya visi yang sama, kita punya pemahaman yang sama tentang keselamatan, tentang Alkitab, tentang segala hal tentang kerohanian. Jadi harus dibagikan kepada saudara seiman terlebih dahulu. Nah, sesudah itu, tahap selanjutnya, ada perubahan tentunya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pastinya itu nggak cuma di dalam pikiran kita saja. Pasti akan ada perubahan dari kita, entah itu karakter kita, yang tadinya kamu itu mungkin nggak sabaran, setelah ketemu Tuhan, jadi seorang yang sabar, panjang sabar. Yang tadinya kamu orangnya pendendam, pasti akan ada perubahan seperti Maria tadi. Yang tadinya dia pendosa, dia bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi taat, setia, melakukan firman Tuhan. Nah, seperti itu, teman-teman. Dari yang tadinya mungkin kita pemalas, mungkin ya di rumah, maunya tidur aja ya, nggak mau bekerja. Nah, ada kan perubahan-perubahan itu. Pasti kan ada perubahan-perubahan yang kamu kerjakan juga. Yang tadinya malas jadi rajin bekerja, jadi semangat. Yang tadinya mungkin moody, ketemu Tuhan, diubahkan jadi pembawa sukacita, ya kan? Bisa mengontrol keadaan hatinya, bisa mengendalikan diri. Iya, jadi tentunya nggak perlu kita ngomong bahwa aku mengalami perjalanan bersama Tuhan loh. Nggak usah diomong, orang pasti akan melihat perubahan sikap kamu. Orang melihat, ih beda ya sekarang. Tadi Kefas ya, sekarang Kefas beda nih orangnya. Beda loh sama yang dulu. Sekarang tuh kamu jadi pribadi yang lebih baik. Jujur ya, lihat kamu tuh, hati tuh rasanya senang gitu. Nah, pasti ada ucapan dari orang lain sebagai indikator bahwa hidup kita tuh sudah berubah. Dan pasti dia akan tanya, kenapa? Apa yang bisa buat kamu berubah sih, Kefas? Apa sih? Nah, dari situ kamu cerita. Iya loh, ternyata Tuhan tuh baik. Dia itu udah ngubahin saya. Wah, saya ngalamin mujizat dari yang nggak ada menjadi ada. Saya pokoknya gimana caranya, pokoknya Tuhan yang ngubah hidup saya. Nah, dari situ kan orang bisa penasaran ya, dan bisa belajar, oh ternyata gitu ya hidup bersama Tuhan. Jadi seperti itu langkahnya, Kefas. Jadi mungkin Ya, kita yang pertama adalah percaya diri dulu ya, jangan takut ya, Kak Stevi ya, ya, untuk memberitakan tentang Yesus, apalagi perubahan betul. kita. Dan mungkin kalau kita terhubung dengan komunitas kita sendiri, komunitas anak-anak Tuhan, dan mungkin kita bisa ceritakan dari kelompok kecil dulu ya, Kak Stevi ya, Ya, sampai nanti selanjutnya mungkin ke teman-teman kita yang lain. Baik, terima kasih buat Kevas dan Kak Stevi. Ini waktu kita sudah sangat mendesak sekali untuk kita akhiri dulu. oke. Ini sangat asik banget ya ngobrol tentang hal ini, berbagi Ya, tentang the power of influencer untuk semua ya, baik yang wanita, yang pria juga ya. ya Dan betul. saya ini boleh mencoba sesuatu dari apa yang Tuhan berikan, kekuatan itu bagi kita semua, tapi ingat, jadilah yang good, yang baik ya, dan buang Ya, yang bad ya, Kak Stevi ya. betul. Oke, kita doa dulu Kak Stevi sebelum kita berpisah di program yang Enfresh. Mari teman-teman, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa belajar sesuatu hal yang baru lagi Tuhan. Ya, Tuhan. Kami belajar bagaimana caranya bisa menjadi good influencer di lingkungan komunitas kami ya Bapak. Kami mau Tuhan mengambil komitmen saat ini untuk menjadi pengaruh yang baik bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan. Kami mau menjadi pembawa pengaruh yang baik. Kami mau Tuhan belajar setiap hari tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur hubungan kami bisa dipulihkan bersama-sama dengan Engkau. Aku bisa bebas bercerita, curhat kepada Engkau. Dan saat ini juga aku mau belajar Tuhan, untuk memikirkan segala yang baik, segala yang adil, segala yang sedap didengar, segala yang mulia, dan aku mau untuk
belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanku. Aku mau berubah saat ini, Tuhan. Ya. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau bukakan. Dan kami minta dan kami mohon Roh Kudus membimbing kehidupan kami agar kami semakin hari semakin dituntun untuk menuju kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya.